Saudara-saudara, mari membaca Alkitab sesuai dengan pembacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kita dihentak dalam pembacaan dalam Amos pasal 5 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Melawan Perkosaan Keadilan. Firman Tuhan demikian: Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Melati, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam, Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikian bagian firman saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Salam sejahtera bagi teman semua. Shalom. Damai di hati. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Kita diberkati dan terus akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang yang sedang mencari pekerjaan. Dia berjalan siap dengan perlengkapan ijazah dan pengalaman-pengalaman pekerjaan yang dia tekuni. Sementara dia lihat ada poster yang mengatakan, yang menuliskan perusahaan ini membuka lowongan pekerjaan. Ketika dia baca, dia senang karena dia berpikir bahwa mungkin ini kita berkat lagi. Sama dengan Tuhan, ketika sedang mencari sesuatu dan kemudian ada sinyal baik bahwa kita akan memperoleh sesuatu itu, maka ada bahagia, ada senang, ada sukacita yang kita rasakan. Begitupun dengan orang ini. Dia senang dan kemudian dia langsung singgah
di perusahaan itu. Dia mengatakan bahwa di muka ada tertulis bahwa menerima lowongan pekerjaan. Orang bilang, iya betul, silakan menghadap manajer yang ada di atas. Kemudian dia pergi, dia menghadap, dan manajer pun bilang bahwa ya menerima pekerjaan di sini, menerima pekerjaan, tapi harus ada tes, harus dilihat dulu pengalaman pekerjaan. Dan dia mengikuti, dia ikut tes, tertulis tes wawancara, kemudian dia memperlihatkan bagaimana dia pernah bekerja, dan manajer ini sampaikan bahwa bagus sekali dari hasil tes dan juga melihat pengalaman pekerjaan. Maka dinyatakan bahwa dia diterima. Senang, bahagia, dan manajer pun sampaikan bahwa kita akan hubungi via telepon untuk kapan mau masuk kerja, jam berapa akan melaksanakan pekerjaan. Silakan kembali. Dia pun kembali. Beberapa waktu kemudian dapat telepon dari orang Pak ini manajer. DPN pun baru dia angkat. Ternyata dari DP teman bilang, bos, kita anak sementara mencari pekerjaan. Kebetulan dia baru lulus. Kita dengar Ngana sudah bos, sudah manajer. Sekarang bantu akan tapi ada. Dia ada di muka anak ke ruangan. Dia membawa seperangkat ijazah dan juga amplop berwarna coklat. Aduh, dia langsung berpikir, baru ada terima orang tadi, dia belum sampaikan. Baru ada terima orang tadi, bagaimana caranya ini? Karena yang akan diterima hanya satu orang, mau cari bukan banyak orang. Tapi dia bilang, teleponnya itu anak suruh masuk. Ketika dia masuk, yang memang itu baru kelar kan, jadi memang baru mau mencari pekerjaan. Jadi dia lihat, tetapi karena ada sesuatu, karena dia pikir berteman dan dia berpapa, juga plus ada bawa amplop coklat, lebih baik dia yang kita terima. Akhirnya dipilihlah orang ini untuk diterima dalam pekerjaan. Dia pikir bagaimana cara itu orang tadi supaya kita menyampaikan, dan dia telepon. Dia bilang bahwa tidak jadi diterima karena tidak menerima pekerjaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ini hanya sebuah ilustrasi yang mau menghantar kita semua untuk bagaimana keadaan kita jika ada di posisi orang yang pertama yang sedang mencari pekerjaan ini. Ketika telah berupaya, ketika telah berusaha, dan ada kabar gembira dia telah terima, tetapi pada akhirnya harus dibatalkan. Bagaimana perasaan kita? Kecewa, marah, sakit hati, merasa ada ketidakadilan di dalamnya. Karena memang sulit untuk menerima ini.
dalam keadaan hidup yang dijalani. Saudara-saudara, Nabi Amos pun melihat hal itu. Ada ketidakadilan, ada kesusahan, ada ketidakbaikan yang terjadi pada umat Tuhan di waktu kitab ini ditulis. Umat Tuhan hidup dalam suasana yang mencekam, mau bergerak susah, ibarat dengan kuku senyum mau tertawa setengah hati, karena mereka hidup dalam begitu banyak penderitaan, tekanan yang luar biasa. Tekanan itu diperoleh umat Tuhan, orang-orang susah, orang-orang miskin, dari sang penguasa, dari para pemimpin. Nabi Amos berani dengan keras dia menegur, dia memberitahukan kepada para pemimpin lewat bagian bacaan kita di sana. Didapati bahwa lewat bagian bacaan kita ayat 7, ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Hai kamu, artinya orang-orang yang hidup dalam praktek ketidakadilan, para penguasa, para pemerintah, dikatakan bahwa kamu telah mengubah keadilan menjadi tipu, mengubah keadilan menjadi racun, menghempaskan kebenaran ke tanah. Kamu yang benci kepada yang memberi teguran, kamu yang benci kepada yang berkata tulus, kamu yang menginjak-injak orang yang lemah, kamu yang mengambil pajak gandum daripada orang susah, dan kamu yang menerima suap. Lewat bagian bacaan kita, ini yang disampaikan oleh Nabi Amos. Adanya ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang miskin, so susah, lebih menderita. Tidak hanya itu, Nabi Amos pun mengingatkan mereka bahwa dalam ayatnya yang ke-8 dan 9 ada Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ada Tuhan yang terus menyatakan perbuatannya dalam hidup manusia. Dan selanjutnya dalam ayatnya yang ke-11 ada hukuman bagi siapa yang melakukan kejahatan, termasuk praktek ketidakadilan. Jadi ada ketidakadilan pada umat Tuhan, itu yang diingatkan oleh Nabi Amos. Kemudian Nabi Amos mengingatkan umat Tuhan bahwa ada Tuhan yang akan membela, tetapi juga ada hukuman bagi mereka yang melakukan praktek kejahatan ini. Karena itu saudara-saudara, belajar dari bagian bacaan kita berefleksi bersama lewat bagian bacaan yang kita baca, bahwa sebagai orang percaya, orang harus menjauhkan praktek ketidakadilan dalam kehidupan. Jangan kita menginjak-injak orang lemah. Jangan kita
daripada kakak setiap beri sesuatu cuma pare kakak sudah abaikan. Maka satu kali ketika ada sesuatu yang terjadi, mau suruh misalnya, dia langsung bilang, suruh adik, mama kan adik-adik terus, mama kan bukan bela-bela kakak. Dan itu kenyataan. Kalau ada ketidakadilan dalam keluarga, praktek-praktek ketidakadilan yang terjadi dalam pelayanan, tidak dapat kita pungkiri. Ada pelayan-pelayan yang kalau di jalan bagus siap sedia untuk pergi, tapi kalau di jalan batu-batu, sepatu kotor, dua kali dia berpikir dulu baru pergi. Ini praktek-praktek ketidakadilan yang terjadi dalam pelayanan. Tetapi juga ada jemaat yang melakukan praktek ketidakadilan dalam beribadah. Ketika sakit di rumah sakit, pena tempo apa kita pena sehat ini, laju sekali. Mari ketika dalam persekutuan ibadah, mari jodoh ibadah, pena lebih dulu juga. Jangan sampai-sampai. Ini praktek-praktek ketidakadilan yang ternyata kita praktekkan dalam hidup. Maka belajar dari bagian firman ini, orang semua terajak untuk tidak melakukan ketidakadilan dalam hidup. Karena berdosa ternyata orang. Tuhan tidak senang atasnya. Dan ketika orang melakukan ini, maka ada hukuman yang akan dinikmati. Bangun rumah sama di bagian bacaan itu, so bangun rumah seindah mungkin, tapi orang tidak akan tinggal di dalam. Orang memiliki kebun anggur yang indah, tetapi itu anggur terusnya tidak akan minum. Ini bagian dari hukuman Tuhan bagi orang-orang yang melakukan praktek ketidakadilan. Saudara-saudara, saat ini pun kita dalam persiapan untuk bersama-sama dalam pesta demokrasi. Maka jauh praktek-praktek ketidakadilan ini. Orang semua di sini sebab salah sebab pel, dorang dapat uang baik yang baca lo makan sama-sama, bercanda. Orang di sini dia buat bahagia semua. Beda pilihan, beda pandangan, beda pendapat, itu biasa. Yang tidak biasa, orang lain cuma karena perbedaan. Terhadap orang semua untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga yang terbaik Tuhan yang gunakan bagi orang semua, bukan penghukuman yang telah terima. Jauhi praktek ketidakadilan dalam hidup, sehingga Tuhan disenangkan lewat hidup Tuhan semua.